Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, mengapa kita sering terluka hati ini ketika ada orang yang kita anggap menghina, meremehkan, atau mencela kita, sehingga kita sakit hati, tidak jarang kita jadi marah dan dendam. Semua ini sebetulnya diawali dengan ketidakjujuran kita melihat diri kita sendiri. Kalau saja kita berani jujur melihat siapa diri kita yang lebih asli, maka kita tidak akan bangga dengan pujian orang dan kita juga tidak akan terluka dengan penghinaan orang. Mengapa? Karena kalau kita sudah jujur, ya terus menyelidiki siapa sih saya yang sebenarnya dalam pandangan Allah. Nah, ini beda hadirin. Kita akan tahu bahwa kita tuh sangat tidak ada apa-apanya. Orang menghargai, menghormati kita, sesungguhnya lebih menghormati topeng kita. Orang menghormati kita karena ketidaktahuan mereka tentang siapa diri kita. Kalau saja kita berani jujur, sholat subuh barusan saja, ya, kalau kita berani jujur, sebetulnya sedikit sekali kehusuan kita, benar? Tetapi orang-orang di sekitar kita menganggap kita ini ahli masjid, ahli sholat subuh berjamaah, ciri orang beriman. Padahal kalau kita jujur melihat sholat kita yang barusan itu, berapa banyak kehusuan kita? Berapa banyak kita menikmati ingat Allah? Atau dalam sholat barusan saja kita tidak ingat Allah sama sekali. Dan banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari yang sebetulnya sangat beda antara penilaian orang dengan keadaan kita yang sesungguhnya. Benarkah hadirin? Status kita sebagai ayah, misalkan lelaki, kita bangga sebagai seorang ayah, tapi benarkah kita memiliki kemampuan keteladanan sebagai kepala keluarga? Benarkah kita sudah bisa memimpin keluarga dengan benar? Membimbing istri, anak, membimbing keluarga di arah yang Allah sukai? Atau baru status saja, saya ayah? Nah, ini juga harus kita evaluasi. Jangan-jangan kita bangga sebagai seorang ayah, suami, padahal tidak berperan sebagaimana mestinya. Hanya status saja. Juga seorang ibu, saya yang melahirkan, saya yang menyusui, benar. Tapi apakah benar sudah menjadi seorang ibu yang memiliki ketulusan, keteladanan, ketelatenan di dalam mengurus, atau baru bangga dengan status? Belum lagi kita yang punya gelar, misal kuliah, punya gelar sarjana, S1, S2, dan kita bangga dihormati orang dengan gelar kita. Apakah benar ini kelakuan kita tuh sudah menjadi seorang yang intelektual atau baru nempel-nempel gelar saja? Hadirin sekalian, ada yang selama kuliahnya pacaran, kemudian nauzubillah, ada yang tergelincir berzina, tapi bangga saja dengan topeng gelarnya, padahal selama prosesnya saja begitu banyak hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Nah, status kedudukan jabatan di kantor, ada orang yang bagusnya cuman dengan statusnya saja. Saya pimpinan ini, saya direktur itu, saya komandan, padahal di balik itu, ada yang mesum saja kerjanya tuh. Di kantor dihormati, disegani, di mimbar didengar, tapi turun dari mimbar berzina, mengambil harta di kantor, maling, korupsi, melakukan tindakan-tindakan tercela, bersekongkol,
Tapi dia tetap merasa terhormat dengan topeng yang ada. Ini kan sampai kapan hidup akan bohong-bohongan seperti ini? Ini penting hadirin. Kalau sampai mati kita begini, bersembunyi terus di balik topeng, memang kita gagal hidup ini. Kalau kita terus-terusan bangga dengan harta, kendaraan, rumah, jabatan atau gelar, popularitas, penghormatan orang yang tidak tahu apa-apa, dan kita merasa itulah diri kita, berarti kita bekal mati dalam keadaan berdusta, bohong, tidak sanggup melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak ada tuh air mata tobat bagi orang yang tidak pernah jujur melihat dirinya sendiri. Tua sih pasti kita ini, tapi menjadi matang, menjadi dewasa, menjadi orang yang betul-betul asli gitu, menjujur melihat diri, tidak banyak. Ada yang sampai tua tuh gak robah-robah begitu saja. Ini gagal kita jadi tua nih. Kalau sampai tua kita tidak berhasil jujur melihat siapa diri kita. Karena kalau tidak jujur melihat diri, maka kita tidak bisa tobat. Kalau tidak tobat, kita tidak akan berubah. Dan ini petaka bagi kita. Segalanya berubah, umur berubah, fisik kita berubah, keadaan berubah, tapi kelakuan tidak berubah. Penyebabnya adalah karena kita tidak jujur, tidak pernah punya waktu untuk jujur melihat diri kita sendiri. Berapa banyak yang dihormat-hormat, ngaji nggak bisa. Nggak bisa ngaji itu sama sekali. Padahal bukan tidak ada waktu, tapi dia tidak jujur melihat dirinya. Berapa banyak yang dikagum-kagumi orang, padahal di balik pujian itu begitu banyak kebusukan yang disembunyikan. Hadirin sekalian, mumpung ada waktu, mumpung Allah masih memberi kesempatan menutupi aib, kekurangan kita, ayo luangkan waktu untuk tafakur, jujur melihat diri itu. Kalau kita sudah jujur hadirin, belajar jujur, tidak ada lagi kelezatan dari penghormatan, penghargaan, pujian orang, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Makin dihormat-hormat, makin remuk hati ini, malu, karena sebetulnya Allah lah yang menutupi kita. Tidak ada lagi kenikmatan dipuji, dikagumi, dihormati orang, walaupun orang menghormati kita, karena kita sibuk melihat betapa tidak cocoknya antara penghormatan dengan kenyataan. Kedua, kalaupun orang menghina kita, kita tidak akan luka. Karena penghinaan orang jauh lebih bagus dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Tidak ada apa-apanya lah penghinaan, cemoohan orang dengan keadaan kita yang asli. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Saya juga pernah nyoba dihina orang dan tidak ada apa-apanya. Dibanding dengan kehinaan yang Allah tutup-tutupi, Allah sembunyikan. Oleh karena itulah, luangkan waktu untuk jujur. Nah, kalau kita semakin jujur, kita akan semakin ingin sekali memanfaatkan sisa waktu ini untuk menebus dosa-dosa kita. Selagi Allah menutupi, kita jadi all out, habis-habisan ini. Ingin tobat, ingin berbuat baik, menebus kesalahan kita. Makanya orang-orang yang jujur melihat dirinya, dia berkejaran dengan waktu sebelum ajal tiba, ingin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, jangan sia-siakan ini, Allah pasti sedang mendengar kita. Takdir kita bisa berkumpul seperti ini pun karunia Allah. Jangan terjebak merasa sudah jadi senang ke masjid, sudah jadi ahli masjid. Ada yang lebih penting, yaitu sambil kita ibadah, kita jujur melihat diri kita sendiri. Apalagi yang jadi imam dan sebagainya, itu benar-benar ujiannya luar biasa beratnya. Allah tahu sekali kelakuan imam, kelakuan mubaligh, kelakuan ustadz, dan itu bisa azabnya sangat berat ketika kita hanya senang dengan status. Karena ada pimpinan topeng dunia, tapi ada pimpinan yang menggunakan topeng akhirat. Ini akan jauh lebih berat sekali hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak sampai lalai untuk jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya,
Dan mudah-mudahan kita betul-betul memanfaatkan penutup dari Allah ini untuk kita bisa tobat sungguh-sungguh, memperbaiki diri dan benar-benar bisa mengejar sisa umur ini untuk memiliki bekal husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada siapapun yang menyimak. Semoga kita selalu meluangkan waktu untuk jujur melihat siapa diri kita sendiri yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.